Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Mahdi SPTGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal dari buku modul ajar siswa tahun ajaran 2003-2004, yang mana ini diambil dari uji kompetensi bab 1 halaman 23 kelas 11 atau fase F di modul ajar MGMP PPKN SMA Kota Surabaya tahun ajaran 2003-2024. Namun sebelum memulai pembahasan pada video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembahasan yang Pak Iman berikan dapat kalian cerna dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Berdoa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang, pada video ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal uji kompetensi bab 1 halaman 23 kelas 11 fase F pada modul ajar Pendidikan Pancasila MGMP Karangan MGMP Kota Surabaya tahun ajaran 2003-2024. Langsung saja di soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut, ada 1-5. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak dikemukakan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI yang pertama ditujukan oleh nomor A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu bahwasanya Bapak Muhammad Yamin ketika sidang dalam BPUPKI yang pertama ini mengemukakan 5 dasar negara. Ada berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, berkerajaan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, dari poin-poin Muhammad Yamin kita kembalikan ke poin pernyataan. Oh, yang tidak ada adalah poin 1 dan 2. Poin pernyataan 1 dan 2. Ternyata ketika kita telah lagi, maka poin pernyataan 1 dan 2 adalah gagasan milik Bapak Insinyur Soekarno. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan pendapat Muhammad Yamin, maka jawaban yang benar yang A. Jadi soal nomor 1 jawaban benar yang A. Selanjutnya adalah kita masuk di soal nomor 2, rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI yang pertama disampaikan oleh, silakan dibaca opsinya dan coba dijawab dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu sebelum kita menjawab soal nomor 2 ini, pada dasarnya adalah yang pertama kali mengemukakan dasar negara adalah Bapak Muhammad Yamin, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah Bapak Profesor Supomo, yang ketiga adalah Bapak Insinyur Soekarno. Sementara yang opsi D dan E itu hanya pendukung saja, hanya yang memeriahkan saja, tidak sampai mengemukakan pendapat atau gagasannya. Sehingga di sini jawaban yang benar di soal nomor 2 adalah yang A. Selanjutnya adalah di soal nomor 3, salah satu tokoh yang berpendapat secara lisan maupun tertulis dalam proses penyusunan dasar negara adalah, silakan dibaca opsinya. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Yang anak-anak, ini soal nomor 3 penjelasannya hampir sama di soal nomor 2. Sehingga yang pertama saya ulangi lagi, ada Bapak Muhammad Yamin, yang kedua ada Profesor Supomo, yang ketiga ada
Insinyur Soekarno, seperti yang tertera di dalam layar PowerPoint ini. Sehingga jawaban yang benar di soal nomor 3 adalah yang E, Bapak Muhammad Yamin. Selanjutnya adalah kita masuk di soal nomor 4. Tokoh yang mengumumkan bahwa dasar negara Pancasila diberi nama Pancasila dalam sidang BPKI adalah, silakan dibaca pertanyaannya. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Di soal nomor 4 ini anak-anak, kita harus tahu bahwasanya yang pertama kita sepakati tadi bahwasanya yang menyampaikan adalah Bapak Muhammad Yamin, baik secara lisan maupun tertulis. Yang mana dasar negara yang dikemukakan adalah 5 dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Profesor Supomo, yang mana di Bapak Supomo ini yang kedua, tokoh yang kedua, yang mana ini adalah Indonesia Merdeka. Mohon maaf, Indonesia Merdeka. Sebentar. Merdeka. Ada sedikit ralat ya. Yang kedua adalah Pak Supomo ya. Dasar Indonesia Merdeka. Sementara yang ketiga adalah Bapak Soekarno ya, yang mana namanya adalah Pancasila. Sehingga jawaban yang benar di soal nomor 4 ini yang D, tilda. Selanjutnya di soal nomor 5, tujuan merumuskan Pancasila adalah, silakan dijawab dibaca pertanyaannya, dan Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana anak-anak? Jawaban yang benar di soal nomor 5 ini adalah, kita harus tahu bahwasanya perumusan Pancasila berkaitan erat dengan kemerdekaan. Agar bisa merdeka, maka suatu negara perlu dasar sebagai fondasi yang kokoh dalam suatu negara. Namun sebelum merdeka, negara seyogyanya membuat dasar negara terlebih dahulu agar tidak roboh. Itu tadi ya, tidak roboh, bisa kuat jika ada halangan-halangan yang terjadi. Sehingga dasar negara kita adalah Pancasila. Sehingga di soal nomor 5 ini jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya di soal nomor terakhir, Pak Iman sampai nomor 6 saja. Pak Iman membatasi sampai soal nomor 6 saja. Pancasila akhirnya disahkan menjadi dasar negara Republik pada tanggal ABCDE. Yang jawaban yang benar yang mana anak-anak? Silahkan dibaca dalam hati, dan Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana anak-anak? Kita harus tahu bahwasanya negara kita adalah proses, ada yang namanya perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sehingga menerapkan Pancasila. Namun di tengah perumusan Pancasila, yang mana melaksanakan Pancasila, setelah itu adalah terjadi polemik atau drama, yang ada peristiwa besar itu ya. Sehingga ketika sudah peristiwa besar, maka yang ada yang namanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan RI terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga pengesahannya Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah negara kita merdeka, memproklamasikan kemerdekaannya. Sehingga di soal nomor yang 6 ini yang jawaban yang benar yang B. Baik, cukup sekian pembahasan dari Bapak. Selebihnya silakan kalian baca sendiri atau kita bahas bersama-sama di dalam kelas. Pak Iman akhiri, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Dan Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Satu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.
Mystery aim to educate people.